Kita bahas bursa transfer pasca Piala Dunia. Ada kabar tentang siapa aja nih, Sen? Kali ini kita kembali bahas sepak bola Eropa ya, setelah selesainya Piala Dunia dan tentunya karena juga belum berjalan juga yang hangat dibicarakan itu adalah transfer ya. Dan Iya. ada salah satu nama di bursa transfer kali ini yang lagi naik dibicarakannya itu Vinicius Junior ya. Betul. Jadi drama transfernya Vini ini kembali menarik untuk dibahas karena Heeh. banyak sekali pihak yang speak up dari teman lingkungan terdekatnya Vini, dari Vininya juga, dari Jose Mourinho juga, dari klub-klub lain yang tertarik dengan Vini Iya, juga betul. gitu kan. Salah satunya adalah Arsenal yang Arsenal. kabarnya akan menjadikan Vinicius Junior pemain dengan gaji tertinggi dalam sejarah klub Waduh. katanya. Lucunya kan dalam sejarah klub bukan Heeh. dalam sejarah IPL. Iya, Artinya betul. duitnya nggak kuat juga Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, jadi saat ini kan Vini digaji oleh Real Madrid itu sebesar 475.000 euro per pekan ya. Nah, The Gunners percaya dia adalah kunci untuk akhirnya membantu mereka memenangkan Liga Liga Champions. Champion, betul. Tujuannya memang betul, karena Mm. Vini kan ya bisa terbilang sukses di Champions juga Iya, gitu kan. betul. Ya formula yang pas lah kalau mau ngomongin juara Liga Champion datangin Vini itu solusi gitu kan, Betul. ibaratnya kan. Tapi ini juga menarik ya, menariknya karena, untuk kasus Vini sendiri Sen, kan di Piala Dunia juga kan pihak Real Madrid ini, melihat performa Vini bersama Brazil gimana untuk penentuan perpanjangan kontrak gitu kan. Tetapi karena memang performa di Piala Dunia juga terbilang bagus ya, membawa, Brazil gitu kan, dan akhirnya ada pertimbangan yang bener-bener pertimbangannya ini susah ya dari sisi Vininya, stay kalau, gajinya Gajinya dinaikin naik. gitu kan. Iya. Tetapi kalau dari, Madridnya masih ngawang-ngawang juga, apalagi sebelumnya Madrid itu ngincar Olise lah, ini apa segala macam dan yang dikorbankan itu Vini gitu kan. Iya. Apalagi ada tawaran yang sebelumnya kita bahas bahwa Vini itu tidak laku kan di, klub-klub besar, akhirnya Arsenal ya dengan gagah berani berani menawarkan gaji yang lebih besar di Real Madrid gitu kan. Ini Iya. kan menjadi opsi Yang juga. nggak laku tapi sekalinya laku Arsenal yang pilih kan. Jadi kabarnya kan Vini itu ingin naik per tahunnya itu dari 18 juta US dollar menjadi Mhm. 20 juta US dollar kan di Real Madrid gitu kan. Nah, pihak Real Madrid belum membuka statement apapun Iya, mengenai betul. permintaan Vini naik Mhm. gaji. Tapi kan diperkuat oleh Jose Mourinho yang mengatakan jika dia ingin Vini stay kan karena Vini ini Betul. masuk ke dalam skema dia gitu kan. Heeh. Dan uniknya kan sebelumnya kan Vini nggak mau main lagi kalau misalkan pelatihnya Iya, Mourinho kan. Mourinho. Tapi Mourinho-nya berkata jika Vini itu masuk ke skema dia dan Skema berharap dia. untuk stay gitu kan. Betul, apalagi ya ini juga bingung juga ya ibaratnya kan karena dari pihak Real Madrid sendiri akhirnya gitu kan, menyetujui kenaikan gaji yang diinginkan oleh Vinicius Junior. Bahkan kalau ini terjadi ya, nanti di next kontraknya itu Vinicius Junior gajinya terbesar di Real Madrid bahkan melebihi gaji Kylian Mbappe gitu kan. Kalau menurut gue ini menjadi masalah tersendiri ya, ya mungkin akan ada ego juga antara Vini, Mbappe dan juga Jude Bellingham karena pemain-pemain Real Madrid juga kan notabene bintang semua gitu, Sen. Betul. Jadi ini gambling bukan dari Real Madridnya saja, tetapi dari Vini juga gitu kan ya. Bisa jadi Vini lebih bersinar ketika ke Arsenal, bisa jadi karena Vini akan menjadi bintang kan. Sedangkan kalau untuk tetap stay di Real Madrid, yang masih belum tentu nih, dia akan ada gesekan lagi nggak sama pemain-pemain Real Madrid yang lainnya gitu Iya kan. ya, tentu ya spotlight-nya akan selalu kalah sama Mbappe. Betul Tapi pasti. Vini bagus dengan Brazil. Mbappe top skor loh Iya, Piala Dunia sepanjang gitu masa kan. lagi kan ibaratnya kan. Dan ini akan sulit banget ya untuk Vini. Dia berada di keputusan harusnya keputusan udah untuk Vini Mhm, tapi ego dia terlalu tinggi gitu kan. mhm. Ya kalau misalnya harus mikir sih dia masih menjadi pilihannya Jose Mourinho juga sudah untung gitu Iya, kan. betul. Apalagi dengan gaji yang terbilang gede juga gitu kan. Gajinya Vini kan gede gitu kan. Tapi dia pengen naik gaji, mengancam pengen keluar gitu Iya, kan. betul. Apalagi sekarang sudah ada klub yang minat. Di Eee, sana Florentino Perez butuh pemain. Ini iya, kan skemanya kayak Ronaldo kan. bisa jadi. Ronaldo itu kan ketika ketika Ronaldo pindah ke Juventus, 1 minggu sebelum kepindahan, Florentino Perez itu ada sebuah kode jika Ronaldo itu akan stay. Karena pada saat itu juga kalau nggak salah Ronaldo pengen naik gaji Iya, pada saat itu pengen lebih mahal dari Messi dari kan? Messi. Kemudian seminggu setelahnya Florentino Perez mengumumkan Ronaldo ke Juventus, Betul. itu kan. Artinya Vini belum sebesar Ronaldo, tapi gaya-gayaan ngikutin Ronaldo. Ronaldo aja dibuang yang berhasil bawa hat-trick champion, gitu kan. Sama gua nggak Betul. butuh Ronaldo dan terbukti Real Madrid musim pertamanya gagal Champions League, musim keduanya Champions League lagi. Betul, Itu kan. apalagi kata-kata Florentino Perez ke Ronaldo itu, "Lu bukan Messi." Iya, Ini sepek banget gitu kan. Tetapi ini nggak tahu ya, apakah ini permainan supaya harganya makin tinggi, kita juga nggak tahu kan. Karena memang
status kontraknya Vini itu kan masih menyisakan 1 tahun lagi. Kalau menurut gue mah yang kasihan itu fans-nya, supporternya Arsenal Sen, karena supporter Arsenal itu sudah berharap banget nih, nanti Vinicius bisa main di, Iya. Emirates gitu kan Karena baru ibaratnya ya, kan. dalam sejarah klub mereka Mhm, baru mendatangkan bintang kan, bintang yang nggak ada nggak ada, sebelumnya nggak ada membeli sih, bintang itu sejarahnya nggak ada. nggak Dennis ada. Bergkamp ya jadi bintang gara-gara main di situ, Iya gitu. betul, Misalnya Henry gara-gara main situ, sebelumnya jelek di Juventus juga Juventus gitu betul kan. betul, itu Fabregas ya masih muda di situ, iya Van Persie ketika lagi bagus-bagusnya ke MU betul gitu kan. betul, Karena kan bisa menciptakan pemain, bisa ngejual pemain tapi nggak bisa membeli pemain bintang, dan ini juga mhm, kan sesuai keinginan coach ya. Coba iya. sok tes Arteta bisa nggak beli pemain bintang ya nih Vinicius, kalau misalkan jadi ya bagus juga gitu kan. Betul, ini juga ya ini kabar baik untuk Vinicius akibat ini ya, akibat performa bagusnya di Piala Dunia gitu kan. Ini, kita yang paling ngeri itu kalau ngelihat skuad Real Madrid ya, Vin, ya. Karena Real Madrid itu kan tidak berhenti untuk membeli Betul. pemain ya. Ya Bahkan bahkan dari start Piala Piala Dunia Dunia sebelum gitu kan, berlangsung Cucurella kan, Hamin Cucurella, 2 kan itu, Hamin betul 2 Piala betul. Dunia match, kemudian dilagi dengan Konate gitu Konate, kan. Ibrahima Konate juga, lalu ada Dumfries juga, Mhm, ada Bernardo yang tadinya mau ke iya, Barca bisa ke Bajak betul juga gitu kan. Lah terus yang terbaru itu kan ada Diamande ya, Diamande betul. juga kan udah here we go ke Real Madrid gitu Iya, kan. dan salah satunya adalah Olise ya. Namun pihak Bayern Munchen tidak akan menjual Olise katanya Betul. kan. Dan kalau untuk Olise itu, ada statement dari Florentino Perez ya. Jadi kata Florentino Perez itu, "Saya tidak ingin merusak hubungan baik dengan, Bayern Munchen, sehingga perebutan Michael Olise itu dipikir ulang," gitu kan. Betul. Tidak terambisi seperti waktu Piala Dunia gitu Iya, kan. palingnya keputusan kembali lagi ke pemain. Jadi Mmm, ya Florentino Perez kan selalu seperti itu. mhm, Mbappe, ya udah Mbappe mau di PSG, di PSG. iya, Padahal itu kan skemanya Perez supaya kayak dapat ini gratis gitu betul, kan. Ini polisi juga sama ya. Kalau nggak salah di situ masih ada kontraknya hingga 2028 kalau nggak salah bersama heeh, Bayern Munchen. Artinya ya bisa ditunggu ya. ngapain kita nungguin ngeluarin uang gede, toh pemainnya memiliki keinginan main di Madrid, ya Madrid, otomatis kita pasti akan dapat gratis karena Madrid selalu seperti itu kan gitu. mhm. Betul, ini sangat menarik banget ya dari Vinicius. Kalau gue pribadi sih berharap Vinicius ke Arsenal ya, supaya Premier League seru gitu kan kalau Iya. ada Vini Kak. Kalau menurut gue mah ya bisa ngacak-ngacak Premier League sih kalau Iya, Vinicius gitu ya kan. supaya derby antara Arsenal dan juga Manchester City itu terasa. Karena Terasa. derbynya Arsenal Manchester City dulu ya gara-gara guru dan juga murid ya, Iya, Pep dan betul. juga Arteta, dari pemain gak ada yang ribut dan juga segala Betul macam betul. gitu kan. Nah, sekarang ada Vini, yang musuhnya itu kan Vini bukan Rodri, Iya, tapi fansnya Manchester City Manchester gitu kan. City. Ini akan lebih panas lagi Ya, gitu. apalagi rivalitasnya nanti Haaland versus Vini dan wah Iya, keren banget anjir karena kan, secara personal mereka itu baik kan, ibaratnya iya, kan baik-baik saja tetapi ya nanti panasnya di lapangan. Apalagi nanti menghadapi Chelsea ada Xabi Alonso, iya betul. menghadapi Fulham ada, pelatih kesayangannya Arbeloa gitu Arbeloa ya, kan. Arbeloa juga ke Fulham ya. Betul, ini keren banget sih kalau Iya, dari dan sini. akan menjadi, menarik untuk Arsenal ya, karena sepertinya kalau Mhm, misalkan berhasil mendapatkan, ini, Arteta itu dipercaya oleh The Gunners ya. Ya salah satunya adalah Pochi, karena ya terbukti Arteta bisa mendatangkan bintang nih. Kemudian juga ya bisa dikatakan Arsenal akan, berada di 3 besar lagi mungkin untuk mhm. musim depan, dan dengan Manchester City, karena Manchester City ditinggal Pep ya gantinya Maresca yang bagus juga gitu Masih kan. bagus Dan juga akan, suspennya. sangat menarik, perburuan title itu ya yang pasti ada nama Arsenal dan juga Manchester City. Mhm, Tinggal, nyari 4 lainnya gitu kan. Ya iya pastilah Liverpool kembali masuk dengan iya. Iraola, kemudian juga Ada ada MU juga iya, dengan yang karena Michael Carrick Carrick. diperpanjang, Xabi Alonso juga. Jadi Big Six era lama itu akan kembali. Ya Spurs Spurs Ya, juga ada De Zerbi gitu kan. jangan lupakan Spurs ya. Spurs itu transfer paling gokil loh. Mateus Fernandes, ada Betul. Sandro Tonali, ada, Heran ya. Robertson gitu Iya, kan. heran heran kalau Robertson emang udah tua aja kan. Betul. Herannya Tonali kan. Iya, Tonali Iya, sama Tonali aku mau gitu kan. betul, sama Mateus Fernandes yang ya dua-duanya diincar MU kan, MU tapi lebih betul. memilih Tottenham Ya Hotspur. herannya kan Tonali incer MU kok milihnya Spurs gitu kan. Terus meskipun udah tua ya, Robertson itu kan banyak dilirik, bahkan dilirik Atletico Madrid loh Sen, Mhm. tapi pengen ke Tottenham Hotspur gitu kan. Lalu ada Marco Senesi yang sukses bersama Bournemouth gitu kan. Prefer-nya ke, Tottenham, apalagi Itu kan karena sudah dipinjamkan ke situ kan setengah musim. Ya, mhm, Senesi kan sudah pemain Tottenham, mhm. Spurs kan, sudah pemain Spurs ketika di Piala Dunia juga gitu. Berarti ini kan ibaratnya apalagi nanti Pedro Porro masih ada, pemain-pemain bintang yang lain juga masih ada, mungkin yang, keluar itu dari cuti Romero-nya ya, entah itu kabarnya kan ke Iya, Inter kan iya. atau ke Atletico Ya kan. mungkin Xavi Simon juga akan sembuh ya, karena Betul, kan bisa sudah ada sembuh parah. lagi, Kemudian gue betul. lupa, aduh striker yang gacor yang baru
lupa Ah, gue juga lupa gue. kan cedera kan, Heeh, mulai gacor-gacornya cedera gitu kan, yang betul. orang Inggris banget yang rambutnya pirang kan, itu juga mungkin akan recovery dan kembali gitu kan. Kabarnya juga Spurs ingin ngincer Harry Kane lagi kan, Waduh, kabarnya kan dia nunggu Harry Kane gratis dari Munchen, dan iya, juga sepertinya memang Harry Kane akan keluar dari Munchen karena usia juga. Nah, Spurs ini bersedia untuk menjadi rumah pulangnya Harry Kane ya, karena mereka juga yang membesarkan Harry Kane gitu kan. betul. Ya meskipun kabar-kabarnya Harry Kane juga perpanjang 2 tahun ya, Iya. ibaratnya kan sampai 2029 malah Iya, ibaratnya ya kan. itu Spurs itu nunggu nunggu Mhm, sampai Harry Kane habis kontrak, dan mhm. pengennya itu, di akhir, karirnya main di Spurs, entah 1 tahun, Oh, entah 2 tahun gitu. mungkin kalau udah seperti Lewandowski ya, pulang Mhm, kampungnya ya ke Spurs lagi gitu kan, iya, penutupan karirnya gitu kan. Ini menarik banget sih. iya, dan juga kemudian ada, kabar dari juara dunia, yaitu Iya. Aymeric Laporte, yang kabarnya itu sempat menawarkan diri ya ke Barcelona pas Piala Dunia, tapi Blaugrana nolak mentah-mentah. Hansi Flick sudah puas sama stok bek tengah yang Betul. ada. Plus Barca malas berurusan lagi sama Athletic Club setelah drama transfer sebelumnya. Betul, ini Aymeric Laporte ini kepedean banget ya. Dia udah ke Al Nassr apa segala macam kok menawarkan Eee, diri ke Barcelona gitu. Kayaknya gara-gara memang performanya dengan Pau Cubarsí ya, duet di Spanyolnya bagus. Iya, Dia merasa bahwa, "Ah, gua harusnya jadi duetnya Cubarsí terus kan," betul gitu. betul. Sementara, dia lupa jika Barcelona itu nggak mau ngegaji pemain dengan mahal. Tentu Laporte dengan label, menjuarai Piala Dunia, gajinya akan lebih tinggi daripada Gerard Martin. Iya, Eee, Gerard Martin atau siapa gue lupa namanya, Gerard Martin yang the iya, next Maldini kan. Dia kan bocah, bisa dibodoh-bodohin Barca, iya kan apalagi gajinya kecil. iya apalagi ya lama saya lah gitu kan. Padahal Roger Martin kan dilirik, klub-klub gede di Italia kalau nggak salah, AC Milan itu, ngerebutin Gerard Martin, dan ada Iya, beberapa Liga Premier League juga. Tapi Barcelona itu nggak mau ngelepas. Nggak mau mhm, ngelepasnya kenapa? Kalau Gerard Martin pergi, nyari penggantinya harus mahal gajinya, gajinya gitu betul. kan. Bocah ini bisa dijual mimpi, gajinya kecil dan performanya bagus, plus usianya masih Masih muda, muda. gitu kan. Ngapain beli bek yang lain Ya gitu. terus bisa jadi kalau kurang-kurang pemain juga ngambil dari lama saya lagi gitu kan. Iya, Ini mungkin Emerick Laporte itu sama kayak Rodri ya, ketika Rodri ibaratnya dapat golden boot Piala Dunia langsung pede gitu kan bahwa iya, transfer ke Madrid itu iya. udah nyata, dekat gitu kan. Bahkan Rodri setiap digaji, Kecil. kecil kan, Mhm, ke Madrid gitu kan. Ini kan benar-benar pede ya. memang Kalau ambisinya untuk ya. manajemen-manajemen klub-klub gede, Barca, Madrid, dan yang lainnya, ngertilah Spanyol juara itu karena apa Iya gitu kan. Bukan betul, karena kalian yang hebat, betul. itu Karena kan. memang ada skandal di Mhm. baliknya gitu Apalagi kan. orang Spanyol yang pasti tahu Yang gitu. pasti tahu ibaratnya kan. Ini ngeri banget sih Real Madrid di tangannya Jose Mourinho akan seperti apa ya hasilnya, Iya, betul. racikannya gitu kan. Kemudian juga ada berita dari, Atletico Madrid, jadi ini lebih ke Barcelona ya. Barcelona tidak akan mendatangkan striker lain jika mereka gagal mendatangkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid, kabarnya. Ya, pasti jelas, udah punya Gordon ngapain beli striker Betul lagi, betul betul. gitu kan. Jadi lini serang mereka ada Gordon, Mungkin ada Rapinya, Lamine Yamal sama Rafinha Rapinya ya udah, bagian. karena Lewandowski udah fun match di MLS kemarin Iya ya, betul. kalah lagi timnya, golnya tolol lagi goalkeeper-nya. Nih Kan, kalau pemain-pemain tua udah fun match ya. Griezmann sudah debut dengan klubnya di iya MLS kan, betul betul. Casemiro udah kemarin gitu kan, Betul Lewandowski betul. udah juga gitu. Apalagi Lewandowski langsung lawan Luis Suarez ya Iya, ibaratnya. Ini kemudian Barca lawan Munchen aja. kemudian golnya lucu kan. Ini kayak, Luis Suarez itu ini ya, tutor-tutorin ini pemain-pemain Eropa gitu kan, Iya, untuk betul. main di, ini apa, MLS gitu kan. Tapi menurut gue sih untuk Barcelona ya, mereka tidak kekurangan stok penyerang ya. Masih Mhm. ada Fermin juga gitu, Bisa, pasti cepat sembuh lah untuk Fermin gitu kan. Dan apalagi kalau kemudian mungkin akan ngambil sama saya lagi gitu. jadi apalagi Gordon itu kan bisa striker ya, ibaratnya kan bisa fleksibel. Kenapa alasan membeli Gordon ya karena bisa 2 posisi, bisa Iya. di posisinya Rashford dan juga Raphinha dan juga bisa di posisinya Lewandowski Iya, gitu kan. walaupun memang di posisi Lewandowski tidak terlalu efektif ya. Mungkin ya Mhm, Hansi Flick tidak akan, menggunakan striker murni untuk musim depan. Jadi dia akan betul. bermain false nine. Ya ada Gordon, ada Yamal, ada Rafinha juga. Jadi akan, Gordon ini akan jadi second striker-nya Rafinha dan juga Yamal Bisa pasti. jadi ya meskipun ya mungkin mengandalkan Ferran Torres ya, Nah tetapi iya, ya dilupakan iya. Ferran Torres, Meskipun ya Ferran Torres itu kabarnya kan tadinya kan, tidak ingin Enrique ya. meninggalkan Barcelona, Mhm, tetapi tawaran dari PSG ini kan menggiurkan juga. Jadi iya.
kayak Ferran Torres itu agak, menerima tantangan lah kalau nanti bisa bergabung ke PSG Ya gitu karena kan. memang, ngikutin bapaknya juga. Betul betul. Ferran Torres kan anak kesayangannya Enrique, dia itu anak kesayangan Enrique, ngeflop di Barca, ngeflop di City, kok masuk skuad Spanyol kan dari Euro, ketika masih di tangannya Iya. Enrique gitu kan. Dan dia tetap bertahan, dan sekarang kan dia tetap di skuad Spanyol gara-gara masuk ke Barcelona, dan Iya. sekarang bapaknya megang PSG, ya mending ke sana jadi Iya, pilihan utama. apalagi kan ini ya, pacaran sama anaknya Enrique. Iya, betul. Mungkin ya itu bukan permintaannya Enrique, permintaan anaknya gitu kan. Biar bisa tinggal Iya, karena bareng. anaknya Enrique kan ngikut bapaknya terus kan, karena dia Iya yang ngurusin foundation-nya, Sana Foundation itu kan. iya Itu. betul. Kemudian juga ada kabar jika Dembele mau, Ada pengen ke tawaran. Al Al Hilal Hilal kan, Al Hilal. pengen ke Al Hilal dan katanya Dembele tertarik juga kan, gitu. Betul, karena memang tawarannya fantastis banget. Jadi Pasti. tidak cukup mendatangkan Summerfield ya, Al Hilal Betul. itu Iya, langsung dan mepet. itu yang heran, Summerfield tolol kan. Bagus di Piala Dunia kok ke Riyadh Saudi Pro League. Tapi mungkin karena tidak ada tawaran dari klub lain Iya, Sen, betul karena kan Kak. West Ham Dan juga juga West Ham terdegradasi, degradasi. betul kan. Jadi ya ini ya untuk kapan lagi lah ditawar Iya. sama Al Hilal Ya gitu terus kan. juga ke Riyadh Saudi Pro League kan bukan, penghujung karir ya, ya Mhm, buktinya ya, Cancelo bisa comeback ke Barca gitu kan, dan betul. juga ya Henderson di Iya. usia tuanya masih bisa tetap balik ke Ajax Ya gitu bahkan kan. Ivan Toney juga Iya, mau Ivan mau Toney ke juga. Premier League lagi kan Iya, ibaratnya kan. Jadi masih ada peluang lah gitu kan kalau untuk Summerfield ya. Yang menarik itu Dembele ya, yang mungkin memang sesuai prediksi lu sendiri juga kan ya Dembele musim depan paling cedera lagi gitu cedera kan. lagi kan Kalau udah kelihatan kalaupun tidak cedera juga mungkin performanya performanya. udah beda ya kayaknya, Betul, udah nggak karena, bisa jadi andalan ya. tidak bisa bermain, dilihat dari final champion aja, Mhm. Dembele selalu enggak, Dembele itu perannya hilang ketika di momen krusial. Kan harusnya PSG butuh gol, dia malah cedera. Iya Akhirnya betul. ditarik kan, gitu. Padahal itu kan lagi krusial banget, gitu Mhm. kan. Dan setelah itu PSG nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nahan Arsenal aja kan di final. Betul. Karena memang kesalahan Dembele yang tiba-tiba cedera di final gitu kan. Betul, apalagi kalau dari Due sendiri bisa di posisinya Dembele Kanan kiri, Doan bisa kan bisa kanan kiri tengah, dia ya kan benar-benar fleksibel banget. ya bisa jadi trionya nanti Ferran, Kvaratskhelia sama Due, bisa jadi Kvaratskhelia ya. juga sama kan, bisa kiri, bisa tengah, bisa, jadi second striker juga. Yang Mhm, penting ya Enrique kan nggak pernah main pakai striker murni. Ya betul betul. pemain-pemain kayak Ferran Torres cocok, karena Ferran Torres itu kan second striker, pemain nomor 9 kan Iya gitu. betul. Dan Enrique tidak akan membeli striker pasti, apalagi ada Barcola juga. Kehilangan Dembele itu ya nggak masalah. Berarti kalau untuk Barcelona sendiri, kalau nanti Ferran Torres jadi ke PSG otomatis kan dapat cuan besar ya, karena kan memang Betul, tawarannya juga gede kontraknya kan. juga kalau nggak salah 2009 ya. Iya Intinya pas pemain asli nama saya itu kontraknya 3 tahun, 4 tahun iya, di Barca. Artinya ketika ada yang keluar dapat duitnya gede banget. duitnya gede banget ya. Itu juga bisa untuk, apa, transfer dari Julian Alvarez kan. Kalau menurut gue Betul. mah Julian Alvarez itu kalau sekarang nggak ke Barca, ya bakal tetap stay di Atletico Atletico lama pasti. sih kalau menurut gue, karena Griezmann lah, momentumnya the next Griezmann. Jadi akan betul muter-muter di Atletico saja. betul Ketika betul. keluar balik lagi ke Atletico gitu. Betul betul, bisa jadi ya. Ya semoga aja sih harapan gue ya Julian Alvarez bisa ke ini ya, bisa ke Barca gitu kan. Meskipun ya kalau stay di Atletico juga nanti circle pemain Argentina kan banyak banget Menurut nih. gue sih mending stay di Atletico, Mhm. lebih nyaman gitu kan. Dan, rumornya Enzo, apalagi Iya sudah ada Molina di situ gitu iya, kan. Intinya ada ya Nico ya. tim, cabangnya Argentina lah di Iya situ. iya. Ya jadi kan, upayanya Atletico mendatangkan pemain Argentina yang lain ini supaya Alvarez ini betah Iya gitu kan. Kan ada keributan ketika Alvarez menanggapi, iya, kontaknya dari, Barcelona dan juga yang lain-lainnya. Pihak Atletico kan merasa kecewa gitu mhm, kan, karena ya itu iya kontraknya masih ada dengan kita dan kita tidak mau menjual gitu kan. Nah iya. artinya melakukan segala upaya untuk Alvarez ini betah kan gitu ya, ada Simeone juga di situ Ya gitu kan. bahkan presiden Atletico Madrid sendiri kan bahkan kalau ada yang nawar 200, 300 juga kita nggak akan ngejual Betul, Alvarez. Terus kan kekecewaan itu kan datang supporter yang, ngebakar jersinya Alvarez apa betul, segala macam iya. gitu kan. Dan, di musim ini tuh Atletico Madrid kehilangan sosok. Mhm, Ya Griezmann udah nggak Griezmann ada, nggak ada. udah nggak ada lagi, Oblak di penghujung Iya, karirnya harus gitu kan. regenerasi ya. Iya, udah nggak memiliki sosok sama sekali gitu. Sorloth ternyata tidak proven, Ademola Lookman baru setengah musim Iya, gitu kan. Ya sosok fans Atletico kan masih memiliki harapan ketika semifinal, masih memiliki Alvarez kan. iya Harapan betul. fans Atletico cuma itu gitu kan. Namun Apalagi sayangnya penampilan Rayanya bagus di laga iya, tersebut. betul. Apalagi ya ada Giuliano Simeone juga, Eh, circle-circle apalagi kalau Enzo sampai ke ini kayaknya ya bisa jadi Nico Gonzalez Nico masih di masih situ. masih di situ, Almada masih di sini ya? Almada, iya Almada Iya, masih. Almada juga masih kan ibaratnya apalagi ditambah sama Enzo gitu kan ya, semoga saja justru Ini ibaratnya Rulli kalau nggak salah. Rulli mhm, masih Martial atau Atletico ya. Intinya kiper
kipernya, Atletico kan kiper keduanya itu kan ini apa, eee, kiper ketiganya Argentina yang main lawan Arsenal, gue lupa, Heeh heeh, betul. atau Arsenal atau perempat final lah. Nah, itu kan, kiper ketiga kan, kiper keduanya Rudi, kiper ketiga gue lupa, itu kan kipernya Atletico gitu, orang Argentina juga, Jangan-jangan ibaratnya ini kunci sukses Atletico Madrid juga bisa ya. jadi. Ya apalagi kan pelatihnya orang Argentina, Iya, circle-nya Argentina ya bisa jadi kita menyoroti progresnya Jose Mourinho kembali ke Real Madrid. Ujug-ujug penataannya bukan Barcelona tetapi Atletico Madrid anjir. iya, bukan. Jadi ada siklus kan, ketika Atletico Madrid itu pasti menjuarai La Liga, entah Iya. itu 10 tahun, 8 tahun, yang dulu, Simeone berhasil juara bersama Torres kalau nggak salah, kemudian Heeh. juara lagi bersama David Villa, Iya, juara lagi bersama Luis Suarez, Luis pasti Suarez. akan ada, siklus yang terjadi Iya, seperti itu. Siklus itu kalau diperhatikan terjadi ketika Real Madrid sedang membangun skuad, ya iya, kan. regenerasi. Barcelona lagi bagus-bagusnya. Iya, Jadi Barcelona terlalu fokus ke Real Madrid, mereka hilang fokus ke Atletico. Atletico. Atletico yang belum full squad saja ngebantai Barca gitu. Iya. Di satu musim yang sama, 4-0, 5-0 itu pembantaian yang parah. Dan satu musim gitu kan, di satu musim yang sama gitu. Gue curiganya jangan-jangan Atletico itu malah gongnya itu juara UCL. Bisa jadi, Karena kan udah bisa jadi juga. berkali-kali ke final, Dan berkali-kali ke 2000 final berapa, gitu kan. 13 kan, udah Mhm. berapa tahun gitu kan. Dan Heeh. mereka juga pernah merasakan sampai final gitu kan. Betul, yang waktu itu masih ada David Villa juga kan Betul, iya, ibaratnya. dan di musim ini aja dengan skor kayak gini mereka semifinalis walaupun memang diuntungkan oleh pot, tapi kan ngebantai Barca Iya, gitu kan. bener Di banget, perempat betul. finalnya gitu. Mereka, kalah di semifinal lawan Arsenal gara-gara Raya anjing. Itu Betul. shot on targetnya Alvarez. Itu nggak tahu kenapa Raya itu sebenarnya refleksnya bagus banget di match tersebut Iya, gitu. betul. Karena kalau yang lolos ke finalnya itu Atletico lebih seru lagi ya Habis ketika menghadapi PSG gitu kan. iya, Ini keren banget karena tapi ada satu bisa dibantai ya. apa Kalau tuh ketemunya Atletico bisa dibantai. Atletico-nya. Atletico kan main bertahan nggak bisa. Iya, Main make 5 back ketika, leg kedua Copa del Rey, kan dibobol 4. betul. Mereka untung aja ngebobol 5 jadi Iya, tetap menang gitu kan sama Barca. Kan memang materi pemainnya nggak kuat untuk defense kan. Ya kalau betul. misalkan, musim sekarang beli defense, kalau musim kemarin lawan PSG kena bantai. Karena materi pemain di defensifnya jelek kan Atletico di Sedangkan musim dari kemarin. serangan balik juga tidak terlalu Tidak, bagus ya iya, cuma ibaratnya. Alvarez yang bisa sprint Betul. sama Lukman. Mungkin Sorloth ya yang belum ada kabar ya Sen ya. Bisa Iya. jadi Sorloth ini kan dilempar juga. Kabarnya ke Sunderland atau kemana ya? Di Sorloth Sorloth itu itu ya kan, ke IPL ya. dilepas Atletico, tapi ke tim kecil kan, Iya, kalau nggak salah betul. Sunderland kalau nggak salah. Betul, betul. Sorloth rumornya. Heeh heeh. Bahkan itu sebelum Piala Dunia juga udah ada rumor itu ya, Betul. Sorloth itu ya. Apalagi dengan penampilan Piala Dunia yang Apalagi egois udah itu. di head banget ya. Tapi ada kabar baiknya itu Valentin Barco, pemain kesayangan kita semua kan ke Iya, Chelsea anjir. Udah iya, resmi ke Chelsea gitu kan. iya. Ini, entah masalah hadapi pemain ego Argentina Enzo, Mhm. tapi itu tidak menjadi stigmanya Xabi Alonso kepada Iya. Barco kan gitu kan. Karena Barco itu sebelum Piala Dunia juga ternyata udah jadi rebutan kan. MU pengen Barco, Chelsea juga pengen Barco, tetapi ya Barco lebih prefer ke Chelsea juga. Ini juga semakin seru gitu kan. Iya, Jadi kalau untuk Enzo sendiri udah nggak mungkin stay di ini ya, nggak mungkin iya, stay di Chelsea. belum kita, karena Enzo-nya nggak mau, Xabi-nya ngelepas juga gitu. Betul, karena memang ya Sapi juga ingin membangun ulang gitu kan. Iya, Siapa yang mau dididik aja lah dengan gitu kan. skuad yang sehat ya. Salah satunya Mhm, Cole Palmer juga mungkin akan dijual bisa karena jadi. Palmer kan egonya Enzo, padahal dia Mhm, pemain culun gitu kan. betul. Tapi gara-gara Enzo berani dia ngikutin gitu. Ya apalagi Cucurella udah nggak ada, Iya, Enzo udah nggak ada gitu kan. Kabarnya Pedro Neto lagi dilirik sama Manchester City juga ibaratnya kan. Ini bener-bener Premier League itu musim depan seru banget seru, ya gini seru, asli seru banget dijamin. karena setiap klub, rombak semuanya. Merombak semuanya. Pasti merombak kan, Mhm, apalagi sudah diputuskan dia akan menjadi pelatih permanen, iya, otomatis dikasih duit untuk belanja. Spurs lagi rombak, iya betul. Arsenal juga sama setelah juara berupaya Vini Iraola dengan Liverpoolnya, Iya. City dengan, Marescanya, apalagi City sudah beli Elliot Anderson, sudah Iya, bergerak juga gitu betul, kan. udah gerak juga meskipun dari MU itu paling cuman beli Tillman doang ya yang nggak Iya, disangka-sangka gitu kan. Tillman akhirnya merapat ke Old Trafford juga jadi ini semakin menarik, La Liga menarik, Premier League menarik, iya, yang nggak menarik Serie A. Serie A itu nggak ada kabar apa-apa gitu. Ini Dan kabar bener-bener dari Como doang, dari Como Como doang. yang merilis jersey, terus ada lagi kemudian Pirlo yang nggak jadi, Iya, itu kan karena ya masalah brand juga. santernya Pirlo itu jadi pelatih Italia kan kalau Nggak jadi kan? nggak jadi. Kabarnya federasinya nolak gara-gara Mhm, brand. Pirlo kan punya minuman alkohol atau apa, intinya heeh. gara-gara brand tersebut. Sentimen kepada brand karena urusan politik. Jadi ada beberapa suara di federasi, Serie
sepak bola Italia itu Hmm. tidak setuju jika next pelatihnya Pirlo gitu. Oh, berarti ini masih ada opsi-opsi lain seperti Roberto ini ya, apa Iya, Mancini tapi Mancini sama ini apa? ya kemungkinan Pep juga mikir-mikir setelah didatangi Maldini gitu Bisa kan. jadi karena kalau Pep sendiri kan udah ditawarin gaji 2 kali lipat juga tidak ada respon nanti kalau Iya. untuk Pep karena menurut gue ya melatih timnas Italia itu tantangan yang sebaiknya jangan ditantang. Ya, tantangan yang sebaiknya jangan dicobain. Coba ibaratnya karena gamblingnya terlalu besar Katanya banget kalau gitu. Pep itu ada masalah politik juga. Ini sama seperti Xavi. Xavi mendukung Victor Font, Iya, lawannya Joan Laporta dengan Hansi Flick. Katanya ada seperti itu gara-gara masalah eh, Pirlo ini mendukung presiden Federasi Italia heeh. yang kalah. Oh yang kalah gitu Iya, ya. jadi ada sentimen ke Oh ya situ. kayak Kavi nggak jadi Tapi ngelatih. di Gebuginya itu ke brand yang jadi yang punyanya Pirlo. Kalau nggak salah Hmm. minuman alkoholnya ya yang Kayak kalau nggak whisky salah. kayak gitu ya Iya. ibaratnya. Ini benar-benar menarik banget ya, karena kalau dari Spanyol De La Fuente, dapat kontrak lagi gitu kan, timnas Prancis dilatih sama Zidane dan Jerman dengan Klopp, Jerman dengan Klopp ini kurang-kurang ngeri apa eh, Portugal Jorge Jesus ya. iya Jorge Jesus, tetapi kalau untuk ini ya, kalau Yang untuk memastikan Ronaldo pensiun kan, oh sampai Nation League kan. sampai Nation Iya, League Nation League itu akan menjadi kompetisi terakhir Ronaldo dengan Portugal. Karena nanti kan November Nation League kan apalagi nanti. kalau nggak salah itu di Madeira ya pertandingan terakhirnya itu ya, kalau nggak salah gitu kan pertandingan Iya terakhir itu di kandangnya Portugal. Sporting, Iya kandangnya Sporting Sporting kan. kan. Itu akan menjadi pertandingan terakhir Ronaldo bersama skuad Portugal kan. Begitu juga dengan Messi ya Sen, ya paling di Copa America kan Messi itu Tapi kan. nggak tahu Amerika 2 tahun lagi. Ya, kayaknya masih lah. Apalagi Messi masih staycation di Argentina yang malah Iya. nonton divisi 4 Iya, Lioness ya, yang klubnya Iya, sendiri gitu kan, betul. ibaratnya. Malah nonton divisi 4 di situ santai, Terus lagi nikmati di situ lah. Ya Casemiro kan pengen debut sama Messi, Messi-nya belum iya, ya. pulang gitu kan, ya dia juga menarik lah nanti perebutan 1.000 gol ini gimana. Iya, pasti Messi mah masih dapat karena memang kontraknya masih ada 2 tahun dan Messi juga masih ingin main pastinya. Pengen Apalagi sekarang, udah basket sudah ditutup sama Casemiro, iya, gitu betul kan. betul. Artinya Inter Miami kan setelah ditinggal basket sama Alba hancur banget, Hancur hancur banget. parah musim. Tapi Messi kan masih nyekor, malah lebih gacor juga. Apalagi Betul. sekarang ada Casemiro gitu. Casemiro kan tipe jangkar yang bisa supply bola. Lihat Mhm. aja di MU kemarin, bagus Iya, banget si kan. debutnya aja Iya, luar biasa. perannya itu kan beda ketika di MU sama Madrid. Kalau Heeh, Madrid murni jadi jangkar, butuh iya, serangan, nggak bisa kasih trupas dan yang lain-lainnya. Di betul. MU kan berbeda gitu. Betul, apalagi ketika terakhir waktu masih berseragam MU kan podcast sama Rio Ferdinand ya, mengatakan, "Saya sih berharap kamu akan bereuninya di Al Nassr," gitu kan, sama Iya, Ronaldo. Kenapa lebih milih Inter Miami? Padahal secara kualitas Casemiro itu masih layak bertahan di Premier League loh. iya Bahkan kan udah masih, ditawarin masih banget. perpanjangan kontrak Iya. dan bener-bener ditangisin sama fans dari Manchester Iya. United gitu kan. Karena Tapi satu-satunya pembelian sukses kan. iya, betul betul Iya, betul, kalau itu Casemiro. Casemiro sendiri kan. Jadi dari Casemironya sendiri, saya ingin menutup karir saya bermain bersama Lionel Messi karena itu merupakan sebuah impian. Ini kan keren banget. Betul. Iya, ya kalau misalkan panjang 2 tahun ya udah Messi-nya pensiun gitu, Betul nggak betul. bakal bisa Ketemu main ya, bareng ya, gitu. apalagi Luis Suarez bisa diperpanjang dan MLS ya seru ya, ada Griezmann, ada Lewandowski, anjir, ada Walaupun Muller. sepertinya menurut gue sih Müller, Lewandowski, Griezmann itu nasibnya di bel cuma setengah musim Tahu. udah gol gitu kan. Betul betul. Intinya mereka kan ingin liburan di sana gitu, Iya, kayak ingin menghabisi karirnya di Amerika gitu kan. paling yang agak stay lama Heung Min Son ya paling ya, yang agak lama gitu kan. Betul. Karena kan secara usia juga dia ya, adik-adiknya generasi Messi gitu kan Iya. kalau Heung Min Son Ya sendiri kemudian kan. juga kan pemain-pemain itu kan yang mau lah bermain di atasnya pesawat tempur lewat gitu kan bahaya. Udah gak aman juga Iya, gitu iya, aman sebenarnya. juga ya. Ini menarik juga karena Heeh. ada perbedaan pergerakan transfer juga ya, di mana pemain besar pada akhirnya lebih memilih MLS daripada Arabia Saudi Pro League. Iya betul. Ketika Messi ke MLS, ya cuma bisa membawa beberapa nama saja dan itu teman-temannya Iya semua. betul. Dan sekarang ya pemain memiliki pilihan lain, bahkan menolak tawaran yang lebih besar dari Dari klub-klub Arab ini ya. Bahkan Lewandowski saja ini kan. Ya kayaknya gara-gara bukti memang sepak bola di Liga Arab itu bukan sepak bola sepertinya. Betul, atmosfernya kurang ya, Iya. ya karena penontonnya sepi apa segala macam gitu kan. Tetapi Pemikiran yang aneh-aneh juga. ada beberapa nama yang sekarang posisinya nganggur ya. Carvajal nganggur tanpa Iya. klub. Muhammad Salah juga sampai sekarang belum dapat klub Sen, Iya, setelah kan keluar dari masih Liverpool. menurut gue Salah itu tinggal diperkenalkan Fenerbahce.
sudah deal tapi belum diperkenalkan. Belum Ya karena diperkenalkan. memang bursa transfer kan masih sebulan lagi. Iya betul. Gitu kan, masih santai kan udah di-resign sama Fenerbahce kan. Mhm. Bahkan kalau nggak salah salah satu fans page besarnya fansnya Fenerbahce itu sudah posting itu gitu kan. Iya, Udah posting salah yang megang baju Fenerbahce. Udah di-resign tinggal nunggu perkenalan menurut gua kalau nggak salah. masih Kalau masih Carvajal mah emang udah tua, iya memang udah tua udah habis ya 34 ibaratnya ya, kan. 35 gitu kan. Juga Mhm. sudah kan Carvajal ini menurut gue sama kayak Ramos, masih bisa main, tapi kok kenapa nganggur? Iya, Karena pemain-pemain itu nggak mau main di luar Eropa. betul kan. Ramos kan nggak mau main di luar Eropa, lebih milih balik ke Sevilla dan juga Iya, main di klub mana terakhir ke kalau nggak Montreal. salah. Iya, Montreal. Itu kan Meksiko kan, Iya, ibaratnya Meksiko. kan. Nih, tapi ada kabar transfer yang paling lucu nih kalau menurut gue mah, ini Lord Garnacho akhirnya kan ke Oh Aston iya, Villa iya. anjir. Tetapi ada sesuatu yang menarik ya, Sen, ya, gue sih udah hopeless ya sama Garnacho ya, karena kan Malah gua mah udah lupa dia pemain bola. sebenarnya kan dikabarkannya paling kembali ke Argentina gitu kan, Iya, yang ada nampung gitu kan. Tetapi akhirnya bisa direkrut sama Aston Villa. Yang paling menarik itu statement dari Unai Emery. Karena kata Unai Emery, Garnacho itu pemain yang sudah diidam-idamkan olehnya gitu kan untuk bisa bermain bersama di Aston Villa dan akhirnya Garnacho bisa di Aston Villa. Kita akan melihat nih, ini udah bukan second chance lagi ya, ini udah kesempatan keberapa lah untuk iya. Menurut Garnacho gua kan. sih Garnacho tinggal tunggu waktu aja. Ini sampai Dele Alli nanti juga hilang. Bisa jadi. Nanti juga ke Turki hilang. Udah. Ya, lebih lebih, tipikalnya sama kayak Sancho ya. Sancho itu kan, dari Iya, Sancho juga. wonderkid Manchester City, lalu gemilang bersama Borussia Dortmund, dibawa kembali ke MU gagal, lalu ke Pinjam ke Chelsea Chelsea gagal kan juga. gagal, Aston Villa gagal juga gitu kan. Makanya pasti pemain akan hilang gitu untuk Garnacho ya. Dia beruntung Betul, saja karena agentnya masih bisa ngejual dia gitu. betul, Karena kalau nggak salah kan masih pemain statusnya pemain Chelsea kan. mhm, Apa kalau nggak salah Garnacho itu kan dibelinya kontrak 3 tahun atau 4 tahun sama Chelsea gitu. heeh, Pasti kan ketipu lagi kan. Dan iya, nextnya scam Mudryk itu ya Garnacho gitu. scamnya itu Garnacho gitu kan ya, kita lihat lah. Apalagi ada dari Emiliano Martinez juga yang tadinya mau direkrut sama Juventus tetapi dipertahankan sama Iya. Aston Villanya, kayaknya ya emang lebih stay ke Aston Villa Iya, ya. dan juga apalagi penampilan di final juga gitu kan. Luar Ya, biasa ya. MU itu masih bisa gitu kan. Kiper mah umur 34 masih bisa main di Mhm level mhm. Eropa gitu, 34, 35 ya. Ya, ya 38 aja masih main di Betul semifinal Champions League gitu. betul, karena dari sisi Aston Villa sendiri yang hengkang itu kan cuma Morgan Rogers ya, yang akhirnya ke Iya, Chelsea gitu kan. Morgan Rogers juga penampilan bersama Inggris ya luar biasa banget. Yang masih menggantung itu ini Rashford anjir. iya, Rashford ini sekarang itu posisinya di mana? Masih di iya. Barca atau udah balik ke Kayaknya MU gitu dengan kan. gagalnya Alvarez, Rashford dipertahankan Bisa jadi karena ya. nggak ada opsi lain gitu kan. Mhm. Soalnya kan selain Rashford, striker kan mahal. Iya Rashford kan betul. bisa dibeli 30 juta. 30 itu masih Itu ya. ditawar lagi sama Barca Iya, kan. ya artinya kalau Mahal-mahalnya Alvarez nggak 30. jadi. Waduh, beli pemain lain pasti di atas 50 juta. Mhm Kalau misalnya mau striker bagus gitu ya, mending mhm. Rashford 30 juta. Ya mau gimana pun dia masih bisa main. Iya, Gitu kan. masih Masih bisa. masih memiliki impact juga. Ya jadiin super subnya Gordon ataupun Rapinya Iya, ketika cedera. pelapis ya gitu Iya, kan. gitu. Apalagi kan pasti pilihan utama Hansi Flick ke Fermin juga gitu kan. Ya Mhm. kalau misalkan saya di Barca seperti itu kayak musim kemarin, jarang main, sekalinya main jadi super sub Iya gitu kan. betul. Kalau main dari menit awal, pasti salah satu dari Yamal, Rapinya sama Gordon itu cedera, Cedera, pasti Rashford betul. main. Sama seperti ketika Rapinya cedera bersama Brazil kan akhirnya Iya, Rashford ya yang El dimainkan Clasico gitu kan. terakhir aja kan, Iya, Rashford starter, ya karena Rapinya ini cedera gitu kan. betul. Meskipun ya mencetak gol indah lewat free kick ya, Iya, ibaratnya untuk mengunci gelar La Liga itu sendiri gitu iya, kan dari Rashford karena sangat sayangkan usia masih muda tetapi statusnya bingung gitu iya. kan. Pemain-pemain problematik ya, Betul. indisipliner yang darinya seperti itu gitu. Betul, ibaratnya kan ya kita nanti lihat lah. Gue paling penasaran kalau di IPL itu Tottenham sama Chelsea. Gue penasaran bakal seperti apa lah. Apalagi ternyata tidak ada kabar dari Florian Wirtz ya, Sen, ya, yang tadinya Iya, sama Chelsea transfer ya. dari ke Chelsea, tetapi sekarang udah gak ada kabar lagi perkembangannya gitu kan. Karena dari Chelsea sendiri kan Chelsea itu punya 35 pemain kalau nggak salah. Yang Hmm, bisa didaftarin itu kan cuma 25. 25. Otomatis kan akan ada banyak pemain yang nganggur nggak Iya. dimainin gitu kan. Enggak, 35 pemain itu kalau nggak salah 12-nya pemain akademi. Hmm. Intinya 10 lebih lah pemain Mhm. akademi gitu ya. Itu tetap ya apa pemain yang ikut ke preseason Oh gitu iya, kan. Belum tentu masuk ke liga. Kalau iya untuk skuadnya sendiri ya udah pas 25 skuad utama yang iya belum squad masuk skuad utama ya, utama gitu. betul betul. Nah, banyak MU juga sampai 32, Mhm Manchester City sampai 33 karena mhm. itu pemain akademi dimasukkan ke daftar skuad senior gitu. Iya Dalam artian pemain underage tapi pernah main bersama tim senior. Nah, itu
pramusim, entah itu di Iya, apa, tapi heeh. terdaftarnya sebagai pemain senior gitu. Ini nasibnya kayak Olise ya, di mana Olise itu Iya, debutnya betul. di Chelsea, kita nggak tahu Iya. kapan mainnya, kan di Premier League nggak pernah main untuk Chelsea ya. Kita tahu Olise ketika di Munchen, oh ternyata dia juga pernah main di Crystal Palace, Iya, kan gitu. iya betul kan. Kalau ada yang mau dibahas lagi nggak nih, Sen? Sudah sampai di sini ya. Kita sudahi sampai di sini update bursa transfer di mana ini sangat, menarik ya karena kita, bisa membaca peta kekuatan dari masing-masing klub, di mana gue paling penasaran sama Atletico Madrid, Barcelona, dan juga Real Madrid bakalan kayak apa nih musim depan gitu kan. Mungkin itu saja yang sudah kita bahas. Buat teman-teman yang punya opini dan pendapat kalian, drop argumen kalian tentang apa yang kita bahas di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.